Saya tuh selalu punya kerinduan untuk bisa melihat gereja yang sehat, yang mempersiapkan satu generasi umat yang layak di hadapan Tuhan. It's always my dream to see a generation yang healthy, bukan hanya secara berkat jasmani, tetapi mereka sungguh-sungguh menjadi generasi yang layak menjelang kedatangan Tuhan yang kedua kali. Satu generasi yang Yoel pernah nubuatkan dalam Yoel 2, bagaimana generasi yang ada di atas gunung-gunung, generasi yang mempunyai keberanian dan pengurapan seperti api, yang punya percepatan, generasi yang dipenuhi Roh Kudus. Dan satu kerinduan saya untuk selalu bisa melihat di mana ada satu gereja yang menjadikan Tuhan the center of everything. Saya rindu bahwa gereja GB Gandaria City menjadi gereja yang dikenal sebagai a God-centered church, di mana Tuhan menjadi pusat segalanya, Tuhan menjadi perhatian dari semuanya, sehingga orang datang bukan karena program, bukan karena entertainment, tapi orang datang karena Jesus. Orang datang cuma karena ingin merasakan kesembuhan, jamahan, penghiburan daripada Tuhan Yesus sendiri. Dan satu hal lagi, saya rindu bahwa gereja ini akan dikenal sebagai God's Church. Tuhanlah menjadi pemilik gereja ini, sehingga kita percaya sebagai tubuh Kristus. Mari kita mulai menjaga unity, satu tubuh dengan tubuh yang lain. Kita mulai berjejaring, kita mulai bangun unity atas kota, atas bangsa, antara generasi. Dan biarlah kita membangun hubungan yang sehat untuk memperlebar kerajaan Tuhan di Indonesia dan di bangsa-bangsa. We gotta rise up a new generation. 새로운 세대를 일으킬 We 것입니다. will give birth to a new generation. 새로운 세대를 Are you 탄생시킬 ready, 것입니다. nations? 준비되셨습니까? Are you ready, nations? Come on, raise up your voice. 여러분의 목소리를 Raise 높이십시오. up your voice. 여러분의 목소리를 Raise up 높이십시오. your Dan tentunya kita selalu ingin bahwa gereja ini menjadi generation center, generasi yang menjadi pusat generasi baru. Kalau ngomong generasi bukan hanya ngomong anak-anak muda, tapi 5 generasi, dari mulai opa, oma, orang tua, anak-anak muda sampai anak kecil, bahkan anak-anak yang baru lahir. Saya percaya biarlah ini menjadi pusat generasi baru. Dan tentunya yang Tuhan berikan adalah kita menjadi growing community, komunitas yang bertumbuh bukan hanya sekedar berkat tetapi pertumbuhan orang-orang percaya, di mana gereja ini akan menjadi gereja yang bertumbuh secara cell group, gereja yang percaya, persekutuan orang kudus di akhir zaman, yang bergerak di marketplace, yang akan bergerak di rumah-rumah, bergerak dalam setiap melintas generasi, gereja yang bergerak dalam cool yang terjadi dalam gereja ini. Biarlah gereja ini dikenal sebagai generous church, gereja yang mempunyai compassion, gereja yang mempunyai belas kasihan. Biarlah gereja ini dikenal sebagai gereja yang bukan hanya memperkaya dirinya, tapi gereja yang bermurah hati. Dan tentunya untuk menjadikan satu gereja atau umat yang mempunyai a godly character, karakternya Tuhan Yesus. Satu karakter ilahi yang haus akan pengajaran Tuhan, yang haus membaca Alkitab, di mana budi pekerti yang luar biasa muncul dari pengertian akan firman Tuhan. Dan tentunya yang terakhir, saya rindukan bahwa gereja ini menjadikan
Satu tren yang baru yang disebut dengan God's culture. Satu hal yang orang-orang mengikuti, bahwa mengikuti Yesus adalah mengenai lifestyle, mengenai bagaimana kita tersenyum, bagaimana kita bekerja, bagaimana kita berkeluarga, bagaimana kita berbisnis, bagaimana kita memimpin, bagaimana kita hidup dalam komunitas. Biarlah gereja ini bisa menghasilkan the God's culture, di mana karakter Tuhan dinyatakan atas segala bangsa. We are a church driven by love. A love that unites everybody together. No matter who you are, you belong. We are a church driven by passion. A passion for the lost. A passion for the brokenhearted. A passion for those who are in need. We are a church driven by salvation. A church placed to heal the sick, to build faith and hope, to send people to win over the lost souls. We are Grow Center Church. Shalom Bapak Ibu Saudara, selamat hari Minggu. Kiranya Tuhan terus memimpin, menuntun, dan membimbing hidup kita. Akhir-akhir ini banyak pembicaraan mengenai nabi palsu. Beberapa orang beranggapan apabila hamba Tuhan atau pendeta berdoa dan bernubuat, lalu apa yang dia katakan belum terjadi, maka hamba Tuhan atau pendeta tersebut dianggap sebagai nabi palsu. Hal ini pernah menjadi perbincangan di awal pandemi bahkan sampai hari ini. Itulah sebabnya edisi Voice of Pentecost kali ini akan membahas mengenai kenabian yang sejati. Untuk meluruskan pandangan-pandangan dan pembahasan mengenai nabi palsu dan hukuman mati bagi nabi palsu. Di dalam Ulangan 18 ayat 20-22 dikatakan, seorang nabi palsu layak mendapatkan hukuman mati karena dua alasan. Yang pertama, mengucapkan demi nama Tuhan perkataan yang tidak Tuhan perintahkan. Yang kedua, berkata-kata demi nama Allah lain. Arti yang kedua ini sangat jelas, yaitu secara jelas menggunakan nama Allah lain. Namun, perihal alasan yang pertama, apakah tandanya seseorang mengucapkan demi nama Tuhan sesuatu yang tidak Tuhan perintahkan? Bagaimanakah mengukur perkataan tersebut terjadi atau tidak? Tentu jawabannya adalah menunggu. Sekali lagi, apakah tandanya seseorang mengucapkan demi nama Tuhan sesuatu yang tidak Tuhan perintahkan?
Bagaimanakah mengukur perkataan tersebut terjadi atau tidak? Jawabannya hanya menunggu. Bisa cepat, lama, atau sangat lama. Seperti halnya mengenai hari penghakiman. Maka dari itu, terjadi atau belum terjadinya suatu nubuatan bukanlah aturan kaku dan kriteria utama untuk menentukan kenabian yang sejati. Melainkan ada beberapa kriteria lain yang lebih komprehensif atau lengkap. Pertama, kesesuaian dengan nabi lain dan firman Tuhan secara keseluruhan. Kedua, berasal dari Tuhan walaupun terkadang tidak sesuai dengan kehendak pribadi sang nabi itu sendiri. Ketiga, membawa umat ke dalam rencana Allah. Keempat, tidak mencuri kemuliaan Tuhan. Kelima, karakter nabi yang sesuai dengan karakter Allah. Kriteria ini lebih tepat untuk melihat kenabian yang sejati. Lalu pertanyaan berikutnya, bagaimana dengan hukuman mati bagi nabi palsu dengan cara melemparinya dengan batu? Rasanya hal ini sudah tidak lagi relevan. Karena ini berarti pezina, penyembah berhala, pelanggaran yang tidak dapat diampuni juga harus dihukum mati dengan dilempari batu. Tercatat ada 36 pelanggaran dalam hukum Taurat yang layak mendapatkan hukuman mati. Secara teologis, bagi orang percaya, hukum Taurat yang bersifat hukum sipil dan seremonial sudah digenapi. Karena apa? Karena sudah digenapi oleh Tuhan Yesus. Masih ingat bagaimana Tuhan Yesus tidak menghukum seorang pezina? Hukum Taurat salah satunya kini digunakan sebagai panduan moral hidup orang percaya. Kita tidak lagi hidup di bawah hukum Taurat, melainkan hukum Kristus. Seperti yang Paulus katakan dalam 1 Korintus 9 ayat 21, bahwa kini ia hidup di bawah hukum Kristus. Kenabian yang sejati ini penting bagi kehidupan orang percaya zaman now. Dari Ulangan 18 ayat 9 sampai 22, kita dapat menarik dua pelajaran, yaitu Tuhan masih berbicara kepada kita sampai sekarang ini. Dan suara kenabian adalah karunia Allah untuk meneguhkan umatnya, sekaligus melambangkan kerinduan Allah untuk tetap dapat berkomunikasi dengan kita. Dan kita sangat bersyukur dua hal ini terjadi di gereja kita. Tuhan Yesus memberkati. Shalom Grow Center Family. Senang sekali dari rumah kita, rumah Grow Center, Pastor dapat menyapa Bapak Ibu sekalian. Bagaimana kabarmu hari ini, Larry? Luar biasa. Adi, yes. Biar kita terus bersemangat. Sudah akhir bulan September. Biarlah kita tetap kuat di dalam Tuhan. Dan firman Tuhan berkata, orang yang takut akan Tuhan dan mengandalkan Tuhan, ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya, dan tidak layu daunnya. Apa saja yang diperbuatnya berhasil. Amin. Amin. Kita dibuat berhasil sebab ada Tuhan Yesus. Sebelum kita masuk dalam pujian penyembahan, ada beberapa pengumuman penting yang akan disampaikan. Saya persilakan istriku untuk menyampaikan pengumuman. Baik Bapak Ibu, Sunday service 2 kali, yaitu hari Minggu jam 10 dan jam 5 sore. Bapak Ibu dapat akses di manado.growcenter.online dan Facebook Grow Center Manado. Dan kami mengajak Bapak Ibu untuk kebaktian tengah minggu setiap hari Rabu jam 8 malam. Dapat juga Bapak Ibu akses di manado.growcenter.online dan Facebook Grow Center Manado. Info untuk KUL dapat menghubungi Gembala KUL masing-masing dalam minggu berjalan. Inilah kegiatan sepekan di Grow Center Manado. Dan ucapan syukur serta persembahan lainnya, Bapak Ibu dapat langsung scan QR Code yang ada di screen. More info bisa ikuti Instagram dan Facebook Grow Center Manado. Wow, terima kasih istriku.
Dan sebagai keluarga, begitu banyak keluarga-keluarga yang membutuhkan topangan doa. Mari kita sama-sama angkat tangan kita berdoa buat keluarga-keluarga yang ada di rumah. Mungkin itu salah satu engkau yang ada di rumah. Angkat tanganmu, arahkan wajahmu dan pengharapanmu kepada Tuhan. Bapa, kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Buat pribadi dan keluarga yang membutuhkan pekerjaan, kiranya Tuhan bisa memberikan pekerjaan. Lewat pekerjaan itu, keluarga dapat dibahagiakan. Kami berdoa juga buat keluarga maupun pribadi yang hari-hari ini bergumul di dalam finansial. Biar hutang mereka bisa lunas terbayar di dalam nama Tuhan Yesus. Kami juga berdoa Tuhan, buat pribadi yang hari-hari ini lagi mengalami kehamilan yang dari Tuhan. Biar semua prosesnya berjalan dengan baik, janin bisa berkembang dengan sehat. Dan kami percaya sampai pada waktu Tuhan akan ada kelahiran yang dahsyat yang berasal dari Tuhan. Bapak, kami juga berdoa buat mama biar disembuhkan dari asam lambung. Kami percaya Tuhan, Engkau masih melakukan mujizat sampai hari ini di dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa juga Tuhan, biar kiranya Papa disembuhkan dari bengkak di paha dan kaki sebelah kanan karena jatuh. Sekali lagi Tuhan, kesembuhan yang daripadamu itulah yang terjadi buat orang tua kami. Kami berdoa buat kadar gula turun dan kaki disembuhkan dari setiap kram yang terjadi. Dan kami berdoa Tuhan, buat pribadi yang hari-hari ini ingin kuliahnya berjalan dengan baik, biar Tuhan beri kelancaran. Sekali lagi, biar segala pujian, hormat, dan kemuliaan hanya buat Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami percaya apa yang kami doakan itu yang Tuhan jawab. Dalam nama Tuhan Yesus. Bapak Ibu, mari sama-sama kita bersyukur untuk setiap doa-doa keluarga yang dijawab Tuhan. Mari sama-sama kita berdoa. Bapak, terima kasih untuk berkat yang Kau berikan bagi kami, sehingga kami bisa membayar uang sekolah anak. Terima kasih Tuhan untuk studi magister yang Tuhan boleh kerjakan dan yang Tuhan boleh berikan atas hidup kami. Juga operasi kandungan yang sudah berjalan lancar. Terima kasih Tuhan. Kami percaya Engkaulah Jehovah Rafa, Jehovah Jireh dalam hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Wow, luar biasa. Kita sangat senang hari ini. Dan sebentar siapkan hati kita, karena kita akan diberkati oleh kebenaran firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Pastor Leonardo Syamsuri. Kita percaya bahwa ada kemerdekaan yang berasal dari kebenaran firman Tuhan. Tapi sebelum itu, yuk sama-sama kita akan memuji, memuliakan Tuhan dengan semangat. Sama-sama katakan, haleluya! Haleluya, orang-orang yang dikasihi dan diberkati Tuhan. Saya percaya saat kita beribadah, memuji, menyembah Tuhan, hadirat Tuhan ada dimanapun kita berada. Dan di mana hadirat Tuhan ada, di situ ada mujizat, di situ ada kesembuhan. Dan terima hari ini berkat Tuhan yang baru. Mari berikan tepuk tangan bagi Tuhan yang ajaib, yang terus melakukan perkara yang luar biasa. Haleluya, sama-sama kita puji Tuhan. Sama-sama nyanyikan. Yesus ajaib, Tuhanku ajaib, kasih-Nya ajaib bagiku. Yesus ajaib, Tuhanku ajaib, rahmat-Nya tetap selamanya. Tak berubah kasih-Nya, setiap hari bertambah indahnya. Sampai bumi berlalu dan habislah ragaku, Yesusku ajaib bagiku. Come on, tepuk tangan bagi Dia. Katakan, Yesus ajaib, Tuhanku ajaib, kasih-Nya ajaib bagiku. Yesus ajaib, Tuhanku ajaib, rahmat-Nya tetap selamanya. Tak berubah, tak berubah kasih-Nya, setiap hari bertambah indahnya.
indahnya. Sampai bumi berlalu dan habislah ragaku, Yesusku ajaib. Puji Dia, katakan tak berubah kasih-Nya, setiap hari bertambah indahnya. Sampai bumi berlalu dan habislah ragaku, Yesusku ajaib. Sampai bumi berlalu, sampai bumi berlalu dan habislah ragaku, Yesusku ajaib bagiku. Sekali lagi yuk sama-sama nyatakan Yesus ajaib. Yesus ajaib, oh Dia berkuasa. Ada mujizat, ada mujizat. Sungguh-sungguh katakan, ada mujizat, sebab Yesus saja. Yes, hallelujah, we believe, Lord. Saat ini, mari kita sembah Tuhan. Kita masuk dalam altarnya, kita sujud menyembah Tuhan. Jesus. Bila hati terasa berat, tak seorang pun mengerti bebanku. Ku tanya Yesus, apa yang harus ku buat? Dia berfirman, mari datanglah. Dia selalu pedulikan aku. Ku datang Yesus, Dia pikul segala bebanku. Sujud di altarnya, ku bawa hidupku. Ku terima anugerahnya, Dia ampuniku dan bebaskanku. Dia ubah hidupku, baharui hatiku. Sesuatu terjadi saat datang di altarnya. Mari sama-sama umat Tuhan, kita nyanyikan lagu ini. Bila hati terasa berat, amin Jesus, tak seorang pun mengerti bebanku. Ku tanya Yesus, apa yang harus ku buat? Kau berfirman Tuhan, Dia berfirman, mari datanglah. Dia selalu pedulikan aku. Ku datang Yesus, Dia pikul segala bebanku. Sujud di altarnya, amen Jesus. Ku bawa hidupku, ku terima anugerahnya. Dia ampuniku dan bebaskanku. Dia ubah
datang di altarnya, sujud di altarmu Tuhan, sujud di altarnya. Kami bawa hidup kami Tuhan, yes Lord, hidupku ku terima anugerahnya, Dia ampuniku dan bebaskanku, Dia ubah hidupku, barui hatiku, hatiku sesuatu terjadi saat datang di altarnya. Jesus, kami percaya Tuhan, ketika kami sujud menyembah-Mu Tuhan, Kau Allah yang mengubah hidup kami, Kau Allah yang mengubah hidup kami, Kau yang mengampuni setiap kesalahan kami Tuhan. Syaralabayarabaralalalabashe. Jesus, Kau yang ubahkan aku, Kau yang pulihkan. Mari umat Tuhan, kita terus sembah Tuhan. Syaralabashe, syaralabashe. Jesus, Jesus. Yaralabashandaralabo, yaralabashararabashe. Jesus, Jesus. Jesus, yaralabashandaralabo, yaralabashandaralabashe. Jesus, Jesus. Kau yang ubahkan hidup kami Tuhan, Kau yang pulihkan hidup kami Tuhan. Syaralabayaralababa, haralabayaralabayaralabashe. Syaralaba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 yar
Sujud di altarnya, amin. Kami bawa hidup kami Tuhan. Yes Lord, ku terima anugerah-Mu.
Jesus God. Thank you God, thank you God. Syakarala yarala bashikarala bapa papa 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 papa. Yarala bashikarala yarala 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 yarala. Syarala basikarala yarala bapa papa papa. Kami bawa hidup kami Tuhan. Kami bawa hati kami Tuhan. Kami bawa apa yang ada dalam diri kami Tuhan. Di altar-Mu, di mesbah-Mu ya Tuhan. Kami percaya hanya di dalam hadirat-Mu Tuhan. Ada pemulihan terjadi. Ada kesembuhan terjadi. Ada mujizat terjadi. Di dalam nama Tuhan Yesus. Thank you Lord, thank you God. Thank you Lord. Yaralaba shikaralaba yaralaba 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 yaralaba. Tuhan, Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, hari ini kami datang Tuhan. Kami mengucap syukur untuk setiap kesempatan yang Engkau berikan bagi kami Tuhan. Di mana kami boleh Tuhan memuji menyembah Engkau melalui ibadah online Tuhan. Kami buka hati kami hari ini Tuhan. Biar Roh Kudus-Mu datang memenuhi seluruh hati kami. Ambil alih seluruh hidup kami. Berkuasa dan berdaulat atas setiap kami. Di dalam nama Tuhan Yesus. Yes God, yes Lord, yes Lord. Yes Lord, ya Allah basyikara Bapa. Saat ini kami bersatu hati Tuhan. Kami mengangkat tangan berdoa memberkati Tuhan. Memimpin pemimpin rohani kami Tuhan. Mulai dari Gembala Pembina Pastor Insinyur Niko Noto Raharjo beserta keluarga ya Tuhan. Dan keempat wakil gembalanya ya Tuhan. Berserta Tuhan untuk lead Pastor CK8 Grow Center Jakarta, Pastor Andy Cokro beserta Ibu Lia Tuhan dan anak-anak ya Tuhan. Dan ketiga wakil gembala dan tim pastoral yang ada ya Tuhan. Kami juga berdoa menopang pemimpin Tuhan Grow Center Manado, Pastor Chandra Manali, Pastor Nova Tuhan dan anak-anak Tuhan. Beserta wakil gembala Pastor Niko Paan Tuhan dan Ibu Telma Tuhan dan anak-anak ya Tuhan. Beserta seluruh tim pastoral yang ada ya Tuhan. Biar Kau memberkati Tuhan hamba-Hamba-Mu Tuhan. Kami lepaskan berkat terbaik Tuhan. Memberkati Tuhan tugas pelayanannya Tuhan. Memberkati tanggung jawabnya Tuhan. Memberkati apa yang mereka lakukan hari-hari ini Tuhan. Biar Kau terus taruhkan hati-Mu atas hamba-hamba-Mu ya Tuhan. Biar terus Engkau bekerja atas pelayanan hamba-hamba-Mu ya Tuhan. Engkau urapi hamba-hamba-Mu hari-hari ini Tuhan. Damai sejahtera Tuhan. Kesehatan, kekuatan menjadi bagian hamba-hamba-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus. Biar ada penyertaan, perkenanan dan perlindungan Tuhan atas hamba-hamba-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus. Dan beri unity Tuhan. Untuk melayani pekerjaan-Mu hari-hari ini ya Tuhan. Untuk bergerak dalam kegerakan Tuhan. Menuai jiwa-jiwa bagi kemuliaan nama Tuhan. Mempersiapkan umat yang layak bagi kedatangan-Mu ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus. Syaralaba syikaralaba yaralaba 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 yaralaba. Kami mengangkat tangan Tuhan memberkati bangsa kami ya Tuhan. Kami bawa bangsa Indonesia ya Tuhan. Kami bawa kota di mana kami ada ya Tuhan. Kami mengucap syukur untuk bangsa ini ya Tuhan. Kami mengucap syukur untuk kota ini ya Tuhan. Ya Allah basyikara Bapa. Diberkatilah tanahnya dengan tanah yang subur. Diberkatilah udaranya dengan udara yang bersih. Diberkatilah lautannya dengan hasil yang melimpah. Diberkatilah Tuhan jiwa-jiwa dan penduduknya dengan roh takut akan Tuhan. Kami lepaskan berkat terbaik atas bangsa dan kota kami Tuhan. Sejahteralah bangsa Indonesia. Sejahteralah kota Manado di dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan kami berdoa Tuhan. Biar bangsa ini menjadi bangsa yang terus merendahkan diri. Berdoa mencari wajah Tuhan. Dan pemulihan terjadi atas bangsa dan kota kami. Di dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan kami berdoa Tuhan. Biar hari ini ada kebangkitan roh doa atas bangsa dan kota kami Tuhan. Di mana kami terus berjaga-jaga. Kami terus berseru padamu
hadirat-Mu ada atas setiap jemaat-jemaat-Mu ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami percaya hari ini Tuhan, kami terima berkat-Mu yang baru. Kami terima berkat-Mu yang utuh di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Engkaulah yang punya kerajaan, kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Haleluya. Haleluya. Mari umat Tuhan kita tetap sembah Tuhan. Syaralaba yaralaba papa karalalaba she. Syarabarabaralalaba she. Datanglah kerajaan-Mu Tuhan. Jadilah kehendak-Mu di tempat ini, di rumah-rumah. Syaralaba papa papa she. Kaulah Raja dalam kehidupan kami Tuhan. Yours is the kingdom, yours is the power, yours is the glory forever. Amen. Yours is the kingdom, yours is the power, yours is the glory forever. Amen. Yours is the kingdom, yours is the power, yours is the glory forever. Amen. Yours is the kingdom, yours is the power, yours is the glory. Let heaven come, yes Lord. Datanglah kerajaan-Mu Tuhan. Let heaven come, let heaven come. Let heaven come, let heaven come. Let heaven come. Let heaven come, yours. Yours is the kingdom, yours, yes, is the power, yours is the glory forever. Amen. Yours is the kingdom, yours is the power, yours is the glory, yours is the kingdom. Yours is the kingdom, yours is the power, yours is the glory forever. Amen. Jesus, Kaulah Raja Tuhan, Kaulah Allah. Shalala yaralaba she. kerajaan-Mu Tuhan. Datanglah kerajaan-Mu Tuhan. Jadilah kehendak-Mu di tempat ini dan di rumah-rumah. Syaralabayarabaralabashe. Let heaven come. Syaralabayaralabashe. Let heaven come. Let heaven come. Oh. Yes, Lord. Let heaven come. Let heaven
is the power, yours is the glory. Yours is the kingdom, yours is the power. Amen, Jesus. Forever, amen. Yours is the kingdom, yours is the power, yours is the glory. Forever, amen. Yours is the kingdom, yours is the power, yours is the glory. Let heaven come. Let heaven come. Let heaven come. Let heaven come. Jesus, let heaven come. Amen, Jesus. Let heaven come, yes, Lord. Let heaven come. Yours is the kingdom. Yours is the power, Jesus. Let heaven come. Amen, Jesus. Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, apa kabar semua? Tentu dalam keadaan baik, sehat, dalam perlindungan Tuhan. Amin. Tetap sukacita, semangat. Yes, haleluya. Kali ini saya akan berbicara satu topik mengenai keuangan. Dan tentunya sesuai dengan topik yang ada, saya akan sampaikan dengan strong and healthy finance. Bagaimana keuangan yang kuat dan sehat. Saudara, di dalam bicara soal keuangan, bicara soal uang, semua orang saudara membutuhkan, semua orang pasti terlibat, termasuk pendeta dan gembala sidang. Bukan hanya orang biasa, bukan hanya jemaat, tetapi termasuk pemimpin, termasuk presiden bahkan, ya. Nah, karenanya saudara, penting sekali kita belajar keuangan bukan dari orang dunia ini, tapi kita belajar dari Allah yang sebagai sumber satu-satunya, yang mengawali segalanya. Saudara, apalagi kita sebagai orang percaya, kita perlu mengerti keuangan dari firman Tuhan. Nah, hari ini, saudara, kalau Anda pelajari keuangan, kita banyak belajar dari hal-hal yang berasal dari dunia ini. Termasuk saya, karena saya juga belajar ekonomi, belajar keuangan dari sekolah saya, dari kuliah saya, dan kemudian saya juga kerja di dunia perbankan dan pernah kerja di dunia perbankan. Kerja di dunia perbankan ya bicara soal keuangan yang pada umumnya manusia lakukan. Tetapi saudara, ketika saya mau pelajari firman Tuhan, itu dahsyat saudara. Dan firman Tuhan itu punya prinsip, punya hukum yang tidak akan pernah usang. Dan itu akan proven, terbukti. Dia tidak akan mudah goncang, tidak mudah kena resesi. Karena memang bagi Tuhan tidak ada resesi, tidak ada krisis. Nah, saudara, ada satu statement yang saya mau sampaikan kepada saudara begini. Bagaimana kita mengelola uang akan menentukan sejauh mana Tuhan akan mempercayakan kita dengan kekayaan surgawi dan kekekalan. Sekali lagi saya katakan, bagaimana saudara dan saya mengelola keuangan saudara akan menentukan sejauh mana Tuhan akan mempercayakan saudara dan kita di dalam kekayaan surgawi dan di dalam hal-hal yang bersangkutan dengan kekekalan. Dari mana saya membuat pernyataan ini? Ada ayatnya, Lukas 16 ayat 11. Firman Tuhan berkata demikian. Jadi, jika kamu tidak setia dalam hal mamon yang tidak jujur, siapa yang akan mempercayakan kepadamu harta yang sesungguhnya? Jadi kalau kita nggak bisa dipercaya dalam hal yang mamon yang tidak jujur, ini kaitannya dengan uang, siapa yang akan mempercayakan kepadamu harta yang sesungguhnya? Harta yang sesungguhnya itu apa? Yaitu kekayaan surgawi. Yaitu apa? Yaitu hal-hal yang menyangkut dengan kekekalan. Saudara, bahkan saya berani katakan dari ayat ini adalah bahwa orang yang tidak bisa dipercaya dalam hal uang, saya bisa menyimpulkan dari ayat Lukas 16 ayat 11 ini, siapa yang tidak bisa dipercaya soal uang, sulit untuk dipercaya dalam hal yang lain.
Ini suatu statement yang cukup tegas dan cukup keras. Tapi memang betul saudara, karena Tuhan memberikan saudara dan saya kekayaan, keuangan sebenarnya untuk mengekspos, untuk memperlihatkan siapa kita sebenarnya. Nah saudara, di dalam kehidupan sehari-hari, kalau kita mau bicara soal keuangan yang sehat dan kuat, saudara, selalu ada kaitannya dengan pengelolaan dan penggunaan. Kita bukan cuma menggunakan uang, tapi kita mesti bisa mengelola uang. Betul tidak, saudara? Iya dong? Nah, saudara, ada satu hal yang saya mau coba sampaikan kepada saudara. Tidak sedikit orang Kristen yang terjerat dalam persoalan keuangan bukan karena tidak dapat menghasilkan uang. Banyak orang Kristen yang bisa menghasilkan uang. Tetapi saudara, karena mereka tidak ngerti mengelola keuangan menurut kebenaran firman Tuhan. Nah, ini yang menjadi masalah. Jadi tidak sedikit orang Kristen terjerat dalam persoalan keuangan, saudara, bukan karena tidak bisa menghasilkan uang. Enggak, mereka bisa menghasilkan keuangan. Tapi mereka tidak tahu bagaimana mengelola keuangan menurut firman. Mereka mengelola keuangan menurut apa yang dunia ajarkan, saudara. Dan ekonomi dunia dikenal dengan ekonomi Babel. Nah, ekonomi Allah adalah lain, God's economy, saudara. Ya, nah, di masa pandemi ini terutama, kita sedang mengalami begitu banyak tantangan dalam konteks keuangan tentunya, di dalam hal keluarga. Saya melihat saudara, masalah-masalah keuangan keluarga, karena saya banyak mengajar keuangan dalam konteks seminar-seminar keuangan saudara, saya memperhatikan ketika ada orang mulai bertanya satu dua, sering saya dapati begini saudara, kebanyakan ada masalah-masalah keuangan pribadi maupun keluarga adalah karena penghasilan tidak cukup, ngomongnya nggak punya tabungan, kebiasaan berhutang, saudara. Hutang itu nagih loh, saudara. Ya, itu seperti narkoba, seperti narkotik, saudara. Makin dipakai, makin ketagihan, dan dosisnya makin besar. Dan tanpa disadari, kalau kita nggak bisa kelola dengan baik, utang itu akan menjerat kita, saudara. Saya melihat begitu, saudara. Nggak punya perencanaan keuangan, itu masalah-masalah yang sering terjadi, saudara. Apalagi di era seperti consumerism begini, semua menjadi konsumtif. Nah, ini yang menjadi masalah, saudara. Oleh karena itu, Bapak Ibu, saudara yang dikasih Tuhan, ayo kita belajar hari ini bagaimana punya keuangan yang sehat, yang kuat, secara khusus di masa-masa pandemi seperti sekarang ini. Di mana ada begitu banyak negara yang sedang mengalami resesi, 22 negara masuk dalam jurang resesi. Bagaimana saudara, waktu saya mempersiapkan khotbah ini juga saya mendapat informasi bagaimana penerbangan yang cukup terkenal di dunia sudah mulai melakukan PHK, saudara. Ya, oleh karena pandemi ini. Nah, saudara yang dikasihi, mari kita belajar, saudara, prinsip-prinsip keuangan dari kebenaran firman Tuhan. Saya melihat tidak sedikit orang Kristen karena punya iman, karena belajar tentang iman, mengandalkan Tuhan dengan iman, walaupun itu tidak salah dan itu perlu dan itu benar saja. Tapi yang sering terjadi adalah kita mengandalkan mujizat di dalam keuangan kita lebih daripada mengandalkan prinsip kebenaran firman. Oleh karena itu orang Kristen harus menjalani kehidupan keuangannya mengikuti prinsip kebenaran. Ya, kalau kita ngomong keuangan ataupun dalam kehidupan yang lain. Saya ulangi, orang Kristen harus menjalani kehidupan mengikuti prinsip kebenaran firman Tuhan. Bukan mengandalkan mukjizat. Nah, saudara, memang bisa saja Tuhan bikin mujizat keuangan ketika kita sedang kadang kepepet, saudara. Tapi ketika mujizat keuangan terjadi, Tuhan berharap dan Tuhan mengharapkan kita menggunakan prinsip-prinsip kebenaran di dalam mengelola keuangan yang ada di Alkitab. Oleh karena itu, saudara, banyak orang Kristen terpuruk keuangannya karena berkata begini, nanti Tuhan tolong saya kok, pasti ada mujizat, percaya aja. Saya tahu itu betul, saudara. Tetapi Allah tidak mau saudara mengandalkan hidup berdasarkan mujizat. Kan ada kebenaran, kan ada prinsip yang diajarin. Hidup berdasarkan prinsip, saudara. Bahwa mujizat hanya diperlukan kalau memang diperlukan. Tapi kalau nggak perlu mujizat. Kita mengalami keuangan bisa dengan diberkati dengan mengelola keuangan dengan baik, dengan benar. Nah, saya mau ajak saudara belajar, saudara, prinsipnya bagaimana membangun keuangan yang sehat dan kuat. Are you ready? Oke. Saya ambil prinsipnya pakai singkatan, saudara. Dan itu menjadi satu kata, hemat. Coba katakan sama saya, hemat. Iya, H-E-M-A-T, hemat. Ya,
Nah, prinsip hemat ini yang saya mau bagikan sama saudara. Prinsip yang pertama adalah hukum Tuhan dan hadiratnya. Itu nomor satu, tidak boleh Anda ganti. Itu the first priority. Karena sumber dari segala sumber keuangan saudara ada pada Tuhan. Yang setuju katakan amin. Platform saudara dan platform saya, kalau mau diberkati Tuhan, harus punya platform yang sama dengan Tuhan. Maksud saya platform itu apa? Begini, kalau Anda punya gadget, kalau punya gadget Anda smartphone Anda bisa berdasarkan platformnya iOS atau Android. Nah, kalau Anda mau mengambil program-program atau aplikasi yang berdasarkan Android, Anda harus punya gadget Android, nggak bisa pakai iOS karena platformnya beda, harus sama platformnya. Nah, hal yang sama, kalau Anda mau diberkati Tuhan, Allah itu roh. Allah itu punya hukum, Allah itu punya prinsip. Dan itu sebabnya Anda harus masuk dalam platform itu. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, itulah SOP keuangan surga, saudara. Haleluya, ada amin. Ada satu ayat firman Tuhan, mungkin Anda boleh lihat nanti, saudara, di dalam Ulangan 30 ayat 9 dan 10. Firman Tuhan bilang begini, saya bacakan dengan cepat saja. Tuhan Allahmu akan melimpahi engkau dengan kebaikan dalam segala pekerjaanmu, dalam buah kandunganmu, dalam hasil ternakmu, dalam hasil bumimu. Sebab Tuhan Allahmu akan bergirang kembali karena engkau dalam keberuntunganmu seperti ia bergirang karena nenek moyangmu dahulu. Artinya apa? Tuhan mau memberkati kita di ayat 9 ini. Dalam hal pekerjaan kita, kalau Anda yang berkarir, Tuhan berkati. Buah kandungan yang sudah berkeluarga akan diberkati. Hasil ternak, hasil bumi bagi mereka yang berbisnis diberkati, saudara. Bahkan Tuhan bergirang karena keberuntungan, saudara. Tapi ayat 10 dibuka dengan kata apabila. Kata apabila ini artinya syarat. Ayat 9 baru terjadi kalau ayat 10 dilakukan. Apa itu ayat 10? Apabila engkau mendengarkan suara Tuhan Allahmu dengan berpegang pada perintah dan ketetapannya yang tertulis dalam kitab Taurat ini, dan apabila engkau berbalik kepada Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu. Nah, saudara yang dikasihi, rupanya ayat 9 bagaimana hidup kita diberkati terkait dengan ayat 10 bicara soal hal-hal yang menyangkut kerohanian. Jangan anggap sepele, saudara, yang namanya hukum-hukum Tuhan dan hadirat Tuhan. Nah, mari kita melihat, saudara, di dalam satu hal yang menarik, saudara, untuk Anda pelajari bicara soal hukum Tuhan dan hadirat Tuhan. Di dalam Kejadian, saudara, pasalnya yang kedua ayat 10 dan ayat 11, ada satu hal yang menarik saya mau sampaikan sama saudara, ya. Saya akan bacakan ayatnya, Kejadian 2 ayat 10-11, bicara soal hukum Tuhan dan hadirat Tuhan. Kejadian 2 ayat 10. Ada suatu sungai mengalir dari Eden. Coba katakan sama saya, mengalir. Ya, sekali lagi mengalir. Yes. Saudara, ada sungai yang nggak mengalir loh. Sungai itu sungai yang mati, saudara. Sungai yang hidup adalah sungai yang mengalir dari Eden untuk membasahi taman itu. Dan dari situ sungai itu terbagi menjadi 4 cabang. Yang pertama namanya Pison. Yakni yang mengalir, sekali lagi, yang mengalir mengelilingi seluruh tanah Hawilah tempat emas ada. Saudara, di kata emas pertama kali muncul di Alkitab adalah di sini. Nah, emas adalah alat transaksi keuangan. Tuhan bilang emas dan perak milikku. Ini bicara soal keuangan, saudara. Nah, saya mau ajak saudara perhatikan baik-baik ya. Dengar baik-baik, saudara. Emas itu tidak bergerak. Emas itu diam di tempatnya, betul nggak, saudara? Iya dong. Nah, yang bergerak-bergerak itu Mas Joko, Mas Hari, ya kan, saudara? Nah, saudara, tapi emas itu dia stay. Bagaimana saudara bisa menemukan emas? Bagaimana saudara bisa menemukan uang? Apabila ada sungai yang mengalir dari Eden, dari Tuhan ini, mengalir pecahannya dan akan menemukan emas. Nah, apa maksudnya ayat ini? Saya mau bawa Anda kemana? Saudara, di dalam Yohanes pasal 7 ayat yang ke-38 firman Tuhan bilang begini. Barang siapa percaya kepadaku seperti yang dikatakan oleh kitab suci, dari dalam hatinya akan mengalir apa? Aliran-aliran air hidup.
Nah, kekristenan adalah, ini bicara apa? Kalau Yohanes pasal 7, kalau Anda lanjutkan, bicara Roh Kudus yang akan diterima oleh orang percaya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, ketika hidup kita punya spirit yang menyala-nyala, hidup di dalam Tuhan, maka jangan heran roh yang dalam diri kita ini akan dituntun oleh Tuhan untuk menemukan emas. Dan pada akhirnya kita akan melihat berkat yang selama ini tidak kita bisa lihat. God will show it to us. Tuhan akan tunjukkan itu kepada kita. Maka itu saudara, jangan anggap enteng yang namanya hadirat Tuhan. Jangan anggap enteng yang namanya kerohanian. Jangan anggap enteng yang namanya hukum Tuhan. Tadi dikatakan apabila engkau berbalik kepada Tuhan. Itu adalah hukum-hukum Tuhan. Saudara, seluruh hidup ini ada hukum-hukum yang harus kita ikuti. Bisa katakan amin? Yang kedua adalah efisien. Yang kedua adalah efisien. Ini bicara soal penghematan, saudara. Kita tidak boleh boros kalau kita mau melihat ekonomi kita atau keuangan kita sehat dan kuat. Amsal 21 ayat 20 firman Tuhan bilang begini. Harta yang indah dan minyak ada di kediaman orang bijak. Tetapi orang bebal memboroskannya. Saudara, efisien atau hemat tidak sama dengan pelit. Tidak sama. Irit tidak sama dengan pelit. Saudara, orang pelit adalah orang yang hanya mengasihi dirinya sendiri dan hanya untuk dirinya sendiri. Dia tidak mau mengeluarkan uangnya sekalipun itu penting dan perlu. Tapi orang hemat tahu bagaimana mengelola uang dengan baik dan bagus dan benar, sehingga apa yang memang diperlukan memang dia harus keluarkan, dia keluarkan. Tapi kalau enggak. Saudara yang dikasihi, itu sebabnya kalau kita belajar hemat, artinya apa? Kita belajar mengatur keuangan kita, yang nggak perlu kita nggak keluarkan, yang perlu kita keluarkan, saudara. Karena sekarang kita dipicu oleh konsumerisme yang begitu tinggi, sehingga membuat kita akhirnya bukan lagi memenuhi keperluan atau kebutuhan kita, tapi kita memenuhi keinginan kita. Nah, Anda harus bisa membedakan yang namanya need and want. Anda harus bisa membedakan mana yang namanya need, mana yang namanya want. Mana yang namanya keperluan atau need, dan mana yang namanya want, keinginan. Saudara, Tuhan tidak mau memberkati saudara punya keinginan atau want. Tapi Tuhan mau memberkati Anda punya keperluan. Karena firman Tuhan bilang dalam Filipi 4 ayat 19 berkata demikian. Allahku, kata Paulus, mencukupi segala keperluanmu. What you need, katanya di dalam terjemahan New King James. Di sana dikatakan, segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaannya dalam Kristus Yesus. Wow. Saudara, Paulus berkata demikian. Dalam versi New King James bilang, and my God shall supply all your need. Jadi apa yang menjadi kebutuhan saudara, keperluan saudara, Tuhan akan cukupi. Tuhan bertanggung jawab untuk memenuhi kebutuhan saudara. Tuhan bertanggung jawab untuk memenuhi keperluan saudara. Tapi dia tidak bertanggung jawab dengan apa yang menjadi keinginan saudara. Saudara yang dikasih Tuhan, contoh yang paling gampang adalah begini, saudara. Kita perlu mau minum air, bukan? Ya, kita minum air. Biasa air biasa yang kita perlu minum air yang biasa. Tapi kadang-kadang saudara, keinginan kita adalah minum hal-hal yang lain, saudara. Yang mahal, yang kita mau, yang kemasannya bagus, yang import, nggak perlu kan? Nah, saudara yang dikasih Tuhan, itulah sebabnya kenapa Anda dan saya perlu mengerti apa bedanya need and want. Segala keperluan saudara Tuhan perlu, Tuhan akan cukupkan. Nah, jadi saudara, di dalam hal ini kita mesti tahu mana yang menjadi keperluan, mana yang menjadi kebutuhan, mana yang menjadi keinginan. Nah, efisien adalah ketika kita melihat ini yang menjadi keperluan kita cukupi. Yang namanya keinginan nanti dulu kita tahan. Gitu loh, saudara. Efisien. Bisa katakan efisien. Yes. Ini bicara soal standar gaya hidup, saudara ya. Kadang-kadang kita punya gaya hidup, kita justru terjerembab, kita jadi hancur karena gaya hidup yang ingin hidup gaya. Gaya hidup yang ingin hidup gaya. Nah, ini yang jadi masalah, saudara. Makanya ada satu perkataan begini, saudara ya. People are funny. Dalam bahasa Inggris, people are funny. They buy things they don't need with the money they don't have just to impress people they don't like. Saudara, orang-orang itu lucu katanya. Mereka membeli barang yang mereka nggak perlu dan dengan uang yang nggak punya. Caranya gimana? Minjem, saudara. Ya kan? Hanya apa? Hanya untuk memperlihatkan
mempertontonkan miliknya kepada orang yang dia nggak suka. Lucu kan saudara? Atau yang pernah menghina dia, barangkali kira-kira seperti itu. Saudara yang dikasih Tuhan, hati-hati, kita perlu efisien. Coba katakan efisien. Oke. Yang ketiga adalah M. M itu apa? Mentalitas. Kalau Anda mau punya yang namanya keuangan yang sehat, strong, harus punya mentalitas yang benar. Apa mentalitasnya? Anda harus menjadi steward, Anda harus menjadi pengelola. Mental Anda, mental saya adalah mental pengelola, bukan pemilik. Apa yang Anda miliki, itu semua berasal dari Tuhan. Tuhan berkata bahwa kalau kita tidak bisa memiliki segala sesuatu kalau bukan surga yang menyediakan. Everything is coming from God. Semua datangnya dari Tuhan. Yang setuju katakan amin. Nah, bagaimana saudara Anda punya mental sebagai seorang pengelola yang baik? Yaitu yang pertama, jangan lupa, kembali lagi kalau kita mau melihat hukum yang pertama, yaitu hak yang pertama adalah hukum dan hadirat. Nah, hukum-hukum Tuhan Anda harus jadikan itu patokan di dalam mengelola. Anda siap? Saudara, di dalam mengelola keuangan, ya artinya menjadi steward, mentalitas pengelola bukan pemilik, jangan pernah lupa, persepuluhan itu milik Tuhan. Amin. Persepuluhan itu milik Tuhan. Imamat 27 ayat 30 berkata, demikian juga segala persembahan persepuluhan dari tanah, baik yang dari hasil benih di tanah maupun pohon-pohonan, milik Tuhan. Itu persembahan yang kudus bagi Tuhan. Jadi saudara yang dikasih Tuhan, jangan pernah kita merasa bahwa perpuluhan itu nggak mau kita kembalikan. Itu milik Tuhan. Jangan menjadi pencuri, tapi mari kita belajar untuk kembalikan. Kenapa perlu dikembalikan? Oh, ada banyak hal yang Anda bisa dapatkan, saudara. Ya. Nah, mari kita melihat, saudara, di dalam Matius 23 ayat 23, Yesus juga berkata demikian. Celakalah kamu, hai ahli-ahli Taurat dan orang Farisi, hai kamu orang munafik, sebab persepuluhan dari selasih, adas, manis, dan jintan kamu bayar, tetapi yang terpenting dalam hukum Taurat kamu abaikan, yaitu keadilan dan belas kasihan dan kesetiaan. Yang satu harus dilakukan, yang lain jangan diabaikan. Yesus juga pun mengajarkan persepuluhan harus dikembalikan. Yang satu mengenai persepuluhan harus dikembalikan, yang lain bicara soal belas kasihan harus dilakukan, jangan dilupakan. Begitu kira-kira. Nah saudara, itu adalah yang pertama yang Anda harus lakukan kalau Anda menjadi steward, adalah Anda harus belajar untuk bisa mengatur keuangan yaitu milik Tuhan. Ya. Hal yang kedua di dalam hal Anda menjadi steward, Anda harus belajar untuk bisa menabur. Saudara, menabur benih, jelas bukan cuma persepuluhan tapi benih. Saya percaya pengajaran ini Anda sudah sering dengar, tapi kadang-kadang perlu diulang, khususnya di masa pandemi seperti ini. Kadang-kadang kita lupa karena kita punya kebutuhan, keinginan kita, dan kita punya pengeluaran begitu besar, kita tidak mau kelola, kita bingung mengelolanya. Dan pada akhirnya justru kita mengurangi benih yang sebenarnya itu menjadi tuaian buat kita di depan. Saudara, di dalam 2 Korintus 9 ayat 6 dan 7 firman Tuhan bilang begini, camkanlah ini, orang yang menabur sedikit akan menuai sedikit juga, dan orang yang menabur banyak akan menabur banyak juga. Hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaannya, jangan dengan sedih atau karena paksaan. Sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Haleluya. Nah saudara, saya punya jemaat satu orang bersaksi, saudara, pernah memberikan kesaksiannya. Bagaimana saudara dia punya hutang kartu kredit sampai 500 juta. Nah saudara, ketika itu waktu dia berdoa sama Tuhan, Tuhan ingatkan, kamu lupa untuk menjadi seorang pengelola yang baik. Yaitu lupa mengembalikan persepuluhan. Saudara, kalau menurut hitungan gaji dia nggak mungkin bisa kembalikan dalam waktu singkat. Butuh 10-an tahun, saudara, untuk mengembalikan hutang itu. Tetapi saudara, kemudian ketika dia bersama dengan istrinya mengambil keputusan untuk mengembalikan persepuluhan dengan apapun yang dia dapat, dia mau kembalikan. Dan dia akan belajar hidup dari sisanya. Saudara mau tahu? Dia bersaksi, saudara. Hanya dalam 14 bulan lunas. Hari ini saya mau ajak saudara, ayo kita belajar Bapak Ibu. Jadilah orang yang bisa menjadi steward yang baik. Bisa katakan amin. Ya. Nah sekarang kita akan melihat huruf A yang berikutnya. Ada H sudah, E sudah, M sudah, dan A sekarang. Akal sehat. Coba katakan sama saya, akal sehat. Yes.
Tahukah saudara, di dalam Lukas pasal 3 ayat 14 ada sebuah cerita yang menarik di situ, pembicaraan antara prajurit-prajurit dengan Yohanes Pembaptis. Prajurit-prajurit bertanya kepada dia di dalam Lukas 3 ayat 14. Dia berkata, apa yang harus kami perbuat? Jawab Yohanes kepada mereka, jangan merampas, jangan memeras, cukupkan dirimu dengan gajimu. Kalimat terakhir itu penting, saudara. Coba katakan sama saya, cukupkan dirimu dengan gajimu. Yes, seringkali kita bilang gak cukup. Kenapa gak cukup? Karena kita memaksakan diri untuk memenuhi keinginan kita. Harusnya kita gunakan akal sehat. Harusnya kita belajar untuk mengendalikan diri. Dalam akal sehat itu kita berpikir dan kita mengendalikan diri. Sehingga kita tidak membiarkan diri kita terjerat dalam hutang. Ketika kita terjerat dalam hutang, berbahaya sekali, saudara. Oleh karena itu, Bapak Ibu Saudara, kita pun harus belajar pakai akal sehat kalau mau nolong orang. Saya percaya di masa-masa seperti ini kita punya hati kepengen tolong orang. Tapi kadang-kadang, saudara, saking kita begitu mengasihi orang dan mau menolong orang, kita tidak menggunakan akal sehat. Ada satu cerita, saudara. Ada seorang hamba Tuhan begitu mengasihi dan mau menolong jemaatnya. Ini kisah nyata loh, saudara. Waktu saya bersaksi seperti ini, saya cerita begini, seorang jemaat saya bilang begini, Pak, saya tahu kok pendeta itu siapa. Begitu, saudara. Ya. Jadi kira-kira gini. Sekali waktu hamba Tuhan ini didatangi oleh jemaat yang sudah cukup lama, jemaat yang mensupport pelayanan selama ini. Ada bisnis, dia mau kembangin bisnis tapi nggak punya modal. Dia datang ke pendetanya. Dia bilang, Pak, bisa bantu saya? Pendeta bilang, saya nggak punya duit, gimana mau tolong kamu? Ya, saya perlu untuk pinjam di bank. Nah, kalau untuk mau pinjam di bank harus ada jaminan. Jaminannya saya nggak ada. Bisa nggak, Pak, pinjam sertifikat rumah? Nah, saudara yang dikasih Tuhan, sebagai seorang hamba Tuhan, dia tidak boleh hanya sekedar jujur, tulus seperti merpati, tapi harus cerdik seperti ular. Pakai akal sehat, cerdik. Nah, saudara yang dikasih Tuhan, apa yang dia lakukan? Dikasih sertifikatnya. Tanda tangan di bank. Wah, saudara, di awal-awal dia dapat pinjaman, masih bagus. Dia datang, dia senang. Pendeta juga suka cita. Tapi lama-kelamaan bisnisnya berjalan tidak baik. Dan hutang tidak bisa dibayar, bunga tidak bisa dibayar. Tagihan dari bank datang. Dan dikasih notifikasi kepada si yang menjaminkan ini. Dan akhirnya, saudara, ketika dia nggak bisa bayar, bank mau mengeksekusi jaminan. Dan ketika mau dieksekusi, nggak dicarilah sama si pendeta ini. Si orang ini sudah nggak pernah muncul di gereja. Dan hilang. Saudara, yang bertanggung jawab apa? Ya si pendeta, dieksekusi sertifikatnya. Hati-hati, saudara. Ya. Ada lagi, saudara, seorang yang begitu baik sama temennya minjemin kartu kredit. Ya, ini kisah nyata, saudara. Nah, kartu kreditnya digesek. Nah, ketika dia nggak bisa bayar, dia yang harus bayar. Apa yang terjadi? Semua asetnya harus dia jual gara-gara untuk itu. Bapak, Ibu, Saudara, gunakan akal sehat. Kita harus juga belajar kalau kita sebagai seorang anak Tuhan, kita mesti gunakan akal sehat. Pikir baik-baik. Terutama dalam hal keuangan loh, saudara. Kalau kita nggak punya akal sehat, emosi kita yang akan ngedrive kita. Ini berbahaya. Halo, amin. Nah, bagian yang terakhir, yaitu yang T. Saudara yang dikasih Tuhan, yang T adalah tekun. Ya, tekun. Coba katakan sama saya, tekun. Oke. Nah, tekun berarti rajin. Saudara, rajin dalam hal bekerja. Saudara, karena firman Tuhan Amsal 10 ayat 4 berkata, tangan yang lamban membuat miskin. Tapi tangan orang yang rajin menjadikan kaya. Saudara yang dikasih, ayo kita belajar, saudara, jadi orang yang rajin dalam konteks yang tekun. Artinya apa? Dalam bekerja, tekun. Dalam berbisnis, tekun. Komit, sungguh-sungguh. Saya percaya, saudara, kalau kita punya ketekunan dalam bekerja, ketekunan di dalam tanggung jawab kita rajin, saudara, kita komit, kita sungguh-sungguh, pasti Tuhan akan memberkati. Makanya, saudara yang dikasih Tuhan, ada satu ayat lagi, Amsal 12 ayat 27 berkata, orang malas tidak akan menangkap buruannya, tapi orang rajin memperoleh harta yang berharga. Sudahkah Anda belajar hari ini bagaimana membangun keuangan yang sehat dan kuat? Strong and healthy finance.
Prinsipnya 5, hemat. H, yaitu hukum-hukum Tuhan, hadirat Tuhan. Anda perlu punya platform kerohanian, jangan pernah anggap enteng. Anda harus tahu Tuhan bekerja memberkati mereka yang mencari wajahnya. Yang setuju katakan amin. Yang kedua adalah E, efficient. Anda harus belajar untuk bisa hemat. Ingat, hemat tidak sama dengan pelit. Artinya mengelola uang dengan benar, bukan hanya memenuhi keinginan what we want, tapi what we need. Karena Tuhan bertanggung jawab untuk memenuhi segala keperluan saudara. What you need, bukan what you want. Yang ketiga, kita harus menjadi seorang yang punya mentalitas steward, pengelola. Kita harus belajar mengembalikan persepuluhan kita. Jangan lupa menabur. Kenapa saya perlu ajarkan ini? Karena orang suka lupa di masa-masa krisis, di masa-masa pandemi, justru mereka melupakan prinsip ini. Karena prinsip ini adalah prinsip penting, saudara. Kalau mau diberkati Tuhan. Kalau mau melihat ekonomi saudara, keuangan saudara menjadi strong and healthy. Amin. Dan yang A berikutnya adalah akal sehat. Anda harus gunakan akal sehat. Ya, saudara, kita harus menggunakan common sense. Ada hal-hal yang nggak perlu kita lakukan. Saudara, jangan biarkan diri kita, emosi kita yang lebih kuat daripada common sense. Berapa banyak Anda ditawarkan barang dan saya ditawarkan produk oleh sales. Gunakan common sense. Kalau nggak perlu, tolak, saudara. Ada amin? Ya, jangan lupa waktu membantu orang juga gunakan common sense. Jangan sampai kita yang terjerat dan akhirnya kita sendiri yang babak belur hancur. Dan yang berikutnya tekun. Dalam bekerja kita harus belajar tekun. Di hari-hari seperti begini saudara, ketekunan sama dengan yang namanya kerajinan. Ketekunan sama dengan yang namanya kesungguhan, komit. Karena itu menjadi kualitas anak-anak Tuhan yang pasti akan diberkati Tuhan. Katakan amin. Hemat. Haleluya. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih Tuhan untuk kebenaran firman-Mu. Ajar kami bagaimana kita punya strong and healthy finance. Dengan 5 prinsip yang barusan disampaikan. Biar kami tetap kuat. Kami tetap punya keuangan yang tidak akan mudah digoncangkan. Tetap kuat dengan 5 prinsip ini. Di dalam nama Yesus kami berdoa, mengucap syukur, berkati umat-Mu di masa-masa seperti ini. Berkat-Mu mengalir buat kami semua. In Jesus name. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Wow, kebenaran firman Tuhan yang dahsyat dan luar biasa. Kau diberkati? Amin. Saya percaya setiap kita diberkati. Thank you Pastor Leonardo Syamsuri untuk kebenaran firman Tuhannya. Kami diingatkan untuk makin kuat di dalam finansial. Doa kami biar kiranya Tuhan Yesus memberkati setiap tugas dan pelayanan dari Pastor Leonardo Syamsuri. Dan ini waktunya yang terbaik. Angkat kedua tanganmu, kita menerima berkat dari Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus buat kasih dan anugerah-Mu. Saat ini kami mengangkat tangan. Kami memohonkan berkat kepadamu. Biar kiranya Tuhan Yesus memberkati engkau ketika engkau masuk. Dan diberkatilah ketika engkau keluar. Diberkatilah di kota maupun di desa, di gunung maupun di lembah. Diberkatilah setiap bakul adonanmu dan diberkatilah buah kandunganmu di dalam nama Tuhan Yesus. Diberkatilah pribadi dan keluargamu. Diberkatilah apa yang engkau kerjakan dengan takut akan Tuhan. Biar keberhasilan dari Tuhan senantiasa menjadi bagianmu. Dan kiranya berkat daripada Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus, berkat di dalam nama Tuhan Yesus menjadi bagian kita semua. Mulai hari ini sampai Maranatha, bahkan sampai kekal selama-lamanya. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus yang sudah menerima berkat, sama-sama katakan amin. See you next week. Happy Sunday and God bless you. Mari kita tetap memuji Tuhan. Haleluya. Yes, haleluya. Yesus ajaib, Tuhanku ajaib, kasih-Nya ajaib bagiku. Yesus ajaib, Tuhanku ajaib, rahmat-Nya kekal selamanya. Tak berubah kasih-Nya, setiap hari bertambah indahnya. Sampai bumi berlalu dan habislah ragaku, Yesusku ajaib bagiku. Tak berubah kasih-Nya, tak berubah kasih-Nya. Yuk nyanyikan sama-sama Tuhan. Bertambah indahnya, sampai
habis dalam ragaku. Yesusku ajaib bagi